siang, Bu. Ya, selamat siang, Sus. Apakah benar Ibu keluarga dari saudari Sri Aningsih? Ya, saya ibu dari Sri Aningsih, Ibu. Sus. Baiklah, Bu. Saya akan memeriksa anak Ibu sekarang. Apakah sebelumnya pernah saudari Sri Aningsih mengeluhkan sesuatu kepada Ibu? Selama ini anak saya tidak ada mengeluh ke saya. Kalau misalkan Sus mau periksa langsung biar lebih jelas. Baik, Bu. Saya akan memeriksa keadaan anak Ibu sekarang. Baik, Sus. Silahkan. Baik, Bu. Selamat siang, Mbak. Siang, Sus. Perkenalkan, Mbak, saya Maksagina Primulia, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Saya merupakan perawat dari ruang perawatan 1 di mana Mbaknya sekarang ini. Saya akan merawat Mbak dari pukul 2 sampai jam 9 malam nanti. Nah, kalau boleh tahu, Mbaknya lebih senang dengan dipanggil dengan panggilan apa, Mbak? Ya, sampai juga, Sus. Dipanggil Mbak Ani saja, Sus. Baik, Mbak Ani. Nah, bagaimana keadaan Mbak sekarang? Apa yang Mbak rasakan? Semenjak kebakaran beberapa hari yang lalu, saya sedikit merasa sesak nafas, Sus. Itu karena Mbaknya terlalu banyak menghirup asap sehingga terjadi penyempitan pada saluran pernafasan Mbaknya. Oh, begitu, Sus. Apakah itu berbahaya, Sus? Berbahaya, Mbak, karena asma merupakan penyakit jangka panjang yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami sesak dan batuk. Begitu ya, Sus. Iya, tapi Mbaknya jangan cemas. Saya akan memberikan cara teknik inhalasi manual. Apakah prosesnya itu lama, Sus? Tidak lama, Mbak. Kita butuh hanya waktu 5 menit dan kita lakukan di sini saja ya, Mbak. Apakah Mbaknya bersedia? Baik, Sus, bersedia. Baiklah, Mbak. Kalau Mbaknya bersedia, saya akan menjelaskan apa itu asma. Asma merupakan penyakit yang ditandai dengan terjadinya penyempitan pada saluran pernafasan sehingga penderitanya itu akan mengalami sesak dan batuk. Sekarang, Mbak, saya akan menjelaskan penyebab dari asma ya, Mbak. Penyebab asma itu dapat disebabkan oleh asap rokok, debu, bulu binatang, udara dingin, terus aktivitas fisik dan terpapar zat kimia. Sekarang saya akan menjelaskan gejala dari asma ya, Mbak. Gejala asma itu ditandai dengan batuk, terutama pada malam dan pagi hari. Itu penderitanya akan mengalami sesak dan sulit bernafas. Selanjutnya, Mbak, faktor risiko asma ya. Bakteri yang dari debu atau asap rokok itu dapat menjadi pemicu asma. Terus selain itu ada beberapa hal lainnya yang memicu asma seperti asap rokok, bulu binatang, udara dingin seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, Mbak. Selanjutnya persedi berlarut-larut, tertawa terbahak itu juga nggak baik, Mbak. Terus ada alergi, itu juga dapat memicu asma seperti alergi kacang-kacangan. Apakah Mbaknya sebelumnya ada mempunyai alergi? Ada, Sus. Alergi apa itu, Mbak? Alergi kalau kena debu, Sus. Kalau bisa dihindari ya, Mbak. Baik, Sus. Selanjutnya pencegahan asma ya, Mbak. Hal-hal yang dapat mencegah asma itu yang pertama berhenti merokok. Apakah Mbaknya pernah merokok? Tidak, Sus. Selanjutnya hindari paparan asap rokok. Selanjutnya itu hindari bau-bauan yang dapat mengiritasi seperti bau parfum, obat semprot serangga dan lainnya. Selanjutnya jangan memelihara hewan yang seperti anjing atau kucing. Apakah Mbaknya pernah memelihara kucing atau hewan berbulu lainnya? Tidak, Sus. Baik, Mbak, apakah Mbaknya ada pertanyaan? Ada, Sus. Apa itu, Mbak? Mengapa asma itu bisa kambuh saat udara dingin ya, Sus? Baik, Mbak. Perubahan pada cuaca seperti udara dingin atau perubahan temperatur secara seketika itu dapat memicu asma ya, Mbak. Udara dingin dapat menyebabkan penyempitan saluran nafas yang memicu reaksi peradangan
Selain itu, udara dingin seringkali lebih kering yang dapat mengiritasi saluran pernafasan. Saat bernafas dalam udara dingin, tubuh mungkin bereaksi untuk meningkatkan produksi lendir sehingga terjadi penyumbatan pada saluran pernafasan. Nah, apakah Mbaknya sudah paham dan mengerti? Sudah mengerti, Sos. Baiklah Mbak, kalau Mbaknya sudah mengerti, selanjutnya saya akan mengajarkan Mbaknya teknik relaksasi nafas dalam. Yang pertama, Mbaknya duduk yang rileks dulu. Tenang ya Mbak. Terus tangan kanan Mbak letakkan di dada, tangan kiri Mbak letakkan di perut. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Kita lakukan 3 kali ya Mbak. Nah, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Baiklah Mbak, itu merupakan teknik relaksasi nafas dalam yang dapat Mbak gunakan dalam kehidupan sehari-hari apabila penyakit asma Mbak kambuh seketika. Baik, Sos. Baik Mbak, penyuluhannya sudah selesai. Apakah Mbak sudah mengerti dan paham tentang apa yang telah saya jelaskan? Sudah paham, Sos. Baiklah, kalau Mbaknya sudah paham, berarti saya tadi sudah menjelaskan bagaimana kondisi Mbaknya. Saya juga telah menjelaskan apa itu penyakit asma, penyebabnya, gejalanya, dan cara pencegahannya. Dan saya juga telah mengajarkan Mbaknya teknik relaksasi nafas dalam. Dan bisa itu bisa Mbak lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Mbak, untuk menghilangkan nyeri pada dada Mbak apabila asma Mbak kambuh seketika. Baiklah Mbak, nanti pukul 5 saya datang lagi ke sini untuk mengecek keadaan Mbak dan sekalian memberi makan Mbak. Baik, Sos. Baik Mbak, sekarang Mbaknya istirahat dulu. Saya izin pamit ke ruang perawat ya Mbak, ke ruangan saya. Nanti kalau ada Mbaknya perlu bantuan saya atau Ibu perlu bantuan saya, panggil saja saya di ruang perawat ya Mbak. Ya, baik, Sos. Baik Mbak, saya izin dulu ya Mbak. Ya, Sos. Audio Jungle.